Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan memberikan materi tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Judulnya Pantang Menyerah Meraih Kebahagiaan dengan Ilmu. Bab yang ke-6, kelas 8, semester genap. Tayyib, sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pembelajaran di channel ini. Tayyib, kita langsung saja pada materi kali ini. Kita lewati. Di sini ada kompetensi inti yang harus kalian terlebih dahulu membacanya. Kalian bisa menghentikan video ini, setelah itu kalian boleh membacanya. Ataupun kalian bisa membuka file pada buku digital Al-Quran Hadis dan kalian membacanya. Taib, kita lanjutkan. Di sini ada kompetensi dasar. Kita lewati saja. Kita lewati juga peta konsepnya. Di sini ada prawacana. Ilmu pelita kehidupan. Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan bagi umat manusia. Dengannya kehidupan terasa lebih indah. Yang susah menjadi mudah. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang jauh terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk ilmu dan daya nalarnya, sehingga tidak ada perbuatannya yang bertentangan dengan akal sehat, baik menurut tradisi, agama, hukum maupun aturan yang berlaku. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintahnya sekaligus menjauhi larangannya. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu. Demikian, amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW berikut, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah membaca, menulis, dan belajar turun sebagai wahyu pertama. Allah telah membekali manusia dengan fitrah dalam dirinya agar bisa belajar dan memiliki beragam ilmu dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengemban amanat
sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini berarti bahwa belajar membaca dan menulis adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim yang harus perjuangkan dengan gigi, penuh dengan pengorbanan agar mendapat pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah dengan ilmu yang dimilikinya. Laula ilmu lakana an-nasu ka bahaim. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Sedemikian pentingnya ilmu bagi manusia, maka untuk meraihnya haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa raga, biaya, waktu, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Marilah kita pelajari keutamaan-keutamaan ilmu dan berjuang pantang menyerah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita masuk pada khazanah keilmuan. Di sini ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada mufradat dari hadis tersebut. Sini ada salaka artinya menempuh. Tarikan itu adalah jalan. Yaltamisu fihi untuk mendapatkan, sahalallahu lahu Allah memudahkan baginya. Jadi kalau ada mufradat artinya kalian harus menghafal kosakata ini. Berikutnya, kandungan hadis. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah surga. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada kilaihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa yang berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Berikutnya, kita masuk pada analisa kandungan hadis. Jadi analisalah kandungan hadis menuntut ilmu riwayat Muslim dari Abu Hurairah di atas. Lalu jelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dan cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kalian harus menganalisa hadis dari riwayat Muslim dan Abu Hurairah tadi. Setelah itu kalian
menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dan cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikutnya kita lewati saja. Di sini ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi, berbunyi an Safwan bin Asal al-Muradiya faqala ma ja'a bika qultu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharajin kharaja min baiti fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u, rawahu Ibnu Majah. Dari Safwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, "Ada apa engkau datang?" Aku lalu menjawab, "Aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya." Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan." Berikutnya di sini ada mufradat atau kosakata. Silakan kalian baca dan kalian hafalkan kosakata daripada hadis tersebut. Kandungan hadis. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagian ulama berpendapat seperti halnya manusia menengadahkan tangan untuk berdoa karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga, yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kepada ridho Tuhan. Sebagai balasannya, para malaikat pun meletakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan, dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan, dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dianggap orang yang bodoh atau jahil. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di sini ada tabel-tabel yang harus kalian isi setelah kalian menganalisa atau mengamati. Kita lewati. Kita lanjut pada membentuk pribadi pantang menyerah. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta rasa optimisme yang tinggi. Ia juga selalu bersyukur jika mendapat sesuatu yang menyenangkan sesuai harapan, dan ia bersabar jika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia juga berusaha bangkit dengan cara mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi adanya sifat positif dalam jiwanya. Seseorang kuat karena mentalnya kuat. Sebaliknya, menjadi lemah karena mentalnya lemah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minun al-qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minina dha'if." Rawahul Muslim. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi manusia tangguh dan kuat itu sudah seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kesuksesan menurut Islam itu memiliki 2 syarat, yaitu iman dan ilmu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kekuatan iman dan ilmu berpengaruh pada kekuatan berpikir, fisik, dan ruh yang berupa semangat berani menghadapi tantangan dan rintangan, membentuk ketentraman jiwa, dan membentuk kehidupan yang baik. Berikutnya ada wawasan tambahan. Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Umar bin Khattab, ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi. Adapun harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta, kamulah yang menjaganya. Ali bin Abi Thalib. Jadi berikutnya juga perkataan Ali bin Abi Thalib. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal yang yaitu kecerdasan, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan waktu yang lama. Berikutnya, bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan dengan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Jika berbuat kebaikan ia bersyukur, dan jika berbuat salah ia beristighfar kepada Allah. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ali bin Abi Thalib. Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besar musibah seorang manusia. Imam Al-Ghazali. Kisah ulama ahli nahwu Imam Al-Kisai. Beliau lama mempelajari ilmu nahwu namun belum menguasainya. Pada suatu hari beliau memperhatikan seekor semut yang membawa makanan. Semut itu berusaha menaiki tembok dengan membawa makanan tersebut. Setiap kali semut tersebut naik, ia terjatuh. Namun semut tersebut tetap terus berusaha hingga akhirnya ia bisa naik ke atas tembok. Al-Kisai berkata dalam hatinya, semut ini pantang menyerah hingga akhirnya sampai pada tujuan. Lalu beliau terus menekuni ilmu nahwu hingga beliau bisa menguasainya. Rangkuman. 1. Hadis keutamaan penuntut ilmu riwayat Muslim dari Abu Hurairah antara lain, penghargaan tertinggi bagi seorang hamba yang mencari ilmu adalah dimudahkan jalan menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Yang kedua, hadis keutamaan penuntut ilmu riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal Al-Muradi antara lain, kemuliaan yang akan diterima oleh pencari ilmu adalah mendapatkan kecintaan, penghormatan, dan pemuliaan berupa sikap tawadu, lindungan, dan doa-doa dari para malaikat. Di sini ada soal silakan kalian baca terlebih dahulu, setelah itu kalian bisa menjawabnya. Thayyib. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang keliru atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak akan luput
dari kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru pada channel ini. Thayyib. Semoga sukses dalam pembelajarannya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.